Haleluya, puji Tuhan, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat malam pada Selasa malam ini 5 Desember 2023. Kita bersyukur semua karena kebaikan dari Tuhan Yesus. Selalu saya bersyukur, terima kasih Bapa, semua karena anugerah Tuhan. Tanpa kasih karunia Tuhan, kita tidak bisa hidup sampai detik ini. Saya tidak bisa melayani pekerjaan Tuhan. Tapi karena kasihnya Tuhan luar biasa, Dia sungguh baik, Dia cinta kita semua. Saya Pastor Yakub Rahmat akan menyanyikan sebuah pujian El Shaddai. Karena sebentar kita para malam hari kita baca firman Tuhan dalam perjanjian baru, Injil Matius pasal 14 ayat 1 sampai 21 tentang Yohanes Pembaptis dibunuh dan Yesus memberikan mujizat, memberikan makan 5.000 orang. Itu karena mujizat Tuhan. Biar langkah demi langkah kita minta, Allah El Shaddai akan menyertai kita. Amin. Tuhan semua berkati kita semua. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Amin. Haleluya. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Amin. Haleluya. Tak usah ku susah. Amin. Haleluya. Roh Kudus hiburku. Amin. Aku cemas, Tuhan Yesus peliharaku. Amin. Haleluya. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia. Amin. Haleluya. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha segala-galanya. Berkatnya melimpah. El Shaddai. Amin. Haleluya. Tak usah ku takut, Allah menolongku. Amin. Haleluya. Tak usah ku bimbang, Yesus selalu di sampingku. Amin. Haleluya. Tak usah ku cemas, serahkanlah seluruh hidupmu pada Tuhan. Oh, tak usah ku khawatir, Tuhan Yesus peliharaku. Amin. Haleluya. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Ulangan 7:21 demikian firman Tuhan. Jangan gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu ada di tengah-tengahmu. Allah yang besar dan dahsyat, itulah Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. El Shaddai, El Shaddai, Tuhan Maha segala-galanya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan. Amin. Haleluya. Kehormatan, kemasyuran, dan keagungan. Amin. Haleluya. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan itu semua berasal daripada-Mu. Haleluya. Dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Haleluya. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ialah kami dalam
Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur kepadamu, amin, haleluya, dan memuji namamu yang agung itu, haleluya. Engkau besar, Engkau dahsyat, ya Tuhanku Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Sucikan mulutku, hatiku, dan pikiranku. Sebentar kami hambamu mau baca firman-Mu, sumber kebenaran, amin, haleluya. Ya Tuhan Yesus, ampunilah semua dosa salahku, bawa aku dalam kebenaran-Mu, ya Tuhan Yesus, amin, haleluya. Berkatnya melimpah, El Shaddai. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Allah Bapa di dalam kerajaan surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami, Juru Selamat kami, sentral kami, Engkau di atas segala-galanya. Kami sudah berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus. Oh haleluya, semangat saya. Waktu begitu cepat, tadi pagi saya beritakan firman Tuhan, sekarang malam lagi. Sewaktu begitu cepat, tiap hari saya beritakan firman Tuhan melalui YouTube, pagi malam. Saya yakin dilihat oleh Tuhan Yesus, karena kita sama-sama anak Tuhan Yesus, sama-sama kita menantikan kedatangan Tuhan. Maka saya katakan, kita minta rapture. Saya minta sama Tuhan, rapture Tuhan, kalau Tuhan izinkan. Saya tidak mau mengalami kematian karena sakit, bikin pusing sudah. Tapi kami mau cinta Tuhan Yesus, hidup menyenangkan hati Tuhan, kalau Tuhan berkenan. Kalau Tuhan tidak berkenan, ya apa-apa, dipanggil Tuhan masuk surga. Ada kebangkitan bersama Tuhan. Saya cinta Tuhan, siap menantikan kedatangan Tuhan, siap berjumpa dengan Tuhan. Karena Yesus Bapakku yang sangat kucintai. Aku merindu hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Merindu serupa dengan Kristus. Karena Dia Bapa segala-galanya. Dia berfirman, saudara, dalam Ulangan 7:21 tadi, jangan gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu ada di tengah-tengahmu, Allah yang besar dan dahsyat luar biasa. Dia ajaib. Dalam Kejadian 17, pada waktu Tuhan berbicara kepada Abraham, biarlah engkau tidak hidup bercela, karena Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Itulah saya katakan sejarah El Shaddai, Allah yang Maha Kuasa sama segala-galanya. Dia sanggup melakukan apa yang manusia tidak bisa kerjakan. Tuhan sanggup melakukan perusahaan. Ini contoh terbukti. Dalam Matius 14 kita mau baca. Mana ada saudara orang memberikan makan 5.000 orang dengan 5 ketur roti 2 ikan. Tidak ada saudara. Hanya Yesus yang sanggup, karena Dia besar, Dia ajaib. Mari kita baca firman Tuhan. Saya semangat yang tinggal baca firman Tuhan Perjanjian Baru. Puji Tuhan, sudah Matius pasal 14 ya. Terus kita rutin tiap malam baca Perjanjian Baru, pagi hari Perjanjian Lama, supaya genap langsung. Ini kedua kalinya sudah ya. Puji Tuhan, ini kedua kalinya. Saya pada waktu 1 Januari 2021 yang pertama kali melalui YouTube ya. Tapi kalau saya sebagai hamba Tuhan, sebagai hamba Tuhan, harus rajin baca Alkitab. Makanan rohani bagi hamba Tuhan, bagi setiap kita anak Tuhan, firman Tuhan. Ini makanan rohani. Masalah spiritual food, makan rohani, firman Tuhan ya. Jangan saudara makan, kalau makan rohani nggak ada kolesterol. Makan rohani firman Tuhan gak kolesterol, tapi hidup yang kekal, ada damai sejahtera, ada sukacita, ada kedamaian, hidup di dalam pertobatan. Itu makan firman Tuhan. Kalau makan dunia, kolesterol, darah tinggi, segala macam jantung, kematian. Tapi kalau baca firman Tuhan, kehidupan kekal. Karena Yesus berkata, aku ini jalan, kebenaran, dan hidup. Amin. Makananku ada melakukan pekerjaan Bapa, kata Tuhan Yesus. Saya sebagai hamba Tuhan, makanan saya firman Tuhan. Amin. Mari saya mau baca Yohanes 4:14. Demikian firman Tuhan. Pada masa itu sampailah berita-berita tentang Yesus kepada Herodes raja wilayah. Ini Herodes agung saudara ya. Lalu apa yang dikatakan? Lalu ia berkata kepada pegawai-pegawainya, inilah Yohanes Pembaptis, ia sudah bangkit dari antara orang mati, dan itulah sebabnya kuasa bekerja di dalamnya. Sebab memang Herodes telah menyuruh menangkap Yohanes, membungkunya dan memenjarakannya berhubung dengan peristiwa Herodes istri Filipus saudaranya. Ini kasus saudara. Zaman dulu sudah banyak kasus saudara. Banyak masalah-masalah.
Ya, manusia banyak hidup serong, termasuk Herodes serong, tapi tidak mau hidup lurus, hidupnya di dalam dosa. Maka Yohanes Pembaptis dia tegur supaya hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Ya, coba ini saudara, berani Yohanes Pembaptis ini. Ayat 4, karena Yohanes pernah ditegur saudara. Katanya tidak halal engkau mengambil Herodes. Herodes ingin membunuhnya, tapi ia takut akan orang banyak yang memandang Yohanes sebagai nabi, sudah. Wow, gak berani. Tetapi dasar iblis masuk ke dalam hati Herodes. Apa yang terjadi? Maka peristiwa saya baca ayat 6. Tetapi pada hari ulang tahun Herodes, menarilah anak perempuan Herodias di tengah-tengah mereka dan menyuyukan hati Herodes. Sehingga Herodes bersumpah akan memberikan kepadanya apa saja yang dimintanya. Maka setelah dihasut oleh ibunya, anak perempuan itu berkata, berikan aku di sini kepala Yohanes Membaptis di sebuah talam. Lihat ini, anak perempuan itu berkata, berikan aku di sini kepala Yohanes. Karena apa? Dapat hasutan melalui ibunya oleh iblis. Lihat saudara, kalau hati kita tidak ada firman Allah, iblis masuk. Seperti apa contohnya? Lihat ini saudara, di dalam Yohanes 13 sama. Iblis masuk ke dalam menghasut Yudas Iskariot. Maka pentingnya saya beritakan firman Tuhan. Hati Bapak Ibu harus isi firman Tuhan. Kalau tidak ada firman, kosong. Kalau kosong saudara, dimasukin suara iblis. Lihat ini, Yohanes 13 ayat 2. Mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati dia. Sama ini. Kalau iblis bisa masuk ke dalam hati Yudas Iskariot, iblis juga masuk menghasut melalui mamanya Herodias. Ya, ayat 8. Maka setelah dihasut oleh ibunya, anak perempuan itu berkata, berikan aku di sini kepala Yohanes Pembaptis buat alam. Coba ini. Jadi manusia kalau hati tidak ada firman Tuhan, hati penuh dengan kerasukan iblis, kerasukan setan, sehingga punya niat membunuh, ya, punya niat segala macam. Karena firman Tuhan berkata dalam Injil Matius bahwa ini, Yesus berkata sendiri, Yohanes pasal 15 ayat 19, ya, Matius 15 ayat 19, Matius ayat 19, karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perjinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan ini dari hati. Maka penting hati ini, kata firman Tuhan di dalam Mazmur 119 ayat 11 harus diisi dengan firman Tuhan. Maka saya mau baca Mazmur 119 ayat 11. Demikian firman Tuhan. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu supaya ku jangan berdosa terhadap engkau. Maka penting kita punya hati diisi dengan firman Tuhan. Maka Tuhan katakan dalam Amsal Sulaiman pasal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Kalau tidak, ini buktinya dirasukan iblis, saudara. Maka penting di sini hati kita diisi dengan firman Tuhan, supaya jangan sampai ini hatinya diisi iblis, sehingga apa akhirnya masukkan ke setan. Anak perempuan berkata, berikan aku di sini kepala Yohanes Pembaptis dibunuh. Terus apa ayat 9? Lalu sedihlah hati raja, tapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya diperintahkan juga untuk memberikannya. Disuruhnya memenggal kepala Yohanes di penjara, saudara. Wah, dipenggal Yohanes Pembaptis, saudara. Dan kepala Yohanes itu pun dibawa orang di sebuah talam, lalu diberikan kepada gadis itu, dan yang membawa kepada ibunya. Kemudian datanglah murid-murid Yohanes Pembaptis mengambil mayatnya dan menguburkannya. Lalu pergilah mereka memberitahukan kepada Yesus. Coba ini saudara, dipenggal kepada Yohanes Pembaptis karena iblis masuk ke dalam hati manusia. Tapi sesuai dengan kebenaran firman Tuhan di dalam 2 Timotius pasal 2, saudara. Memang ayat 12 ya. 2 Timotius pasal 3 ayat 12. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Saudara siap ya. Ikut Yesus harus pikul salib. Menghadapi tantangan masa tribulation. Maka oleh karena itu saya minta sama Tuhan, supaya nanti rapture diangkat hidup-hidup tidak mau mengalami masa tribulation. Karena Injil Markus pasal 13 katakan nanti akan terjadi masa penganiayaan yang dahsyat. Maka penting dari saat ini Bapak Ibu bersama saya dipersiapkan untuk hidup di sesuai firman Tuhan, supaya kita lolos dari masa-masa antikris, lolos dari masa-masa tribulation yang menakutkan itu. Kita diangkat hidup bersama dengan Tuhan. Ayo kita mau sungguh setia sama Tuhan ya. Ikuti Yesus, ikuti firman Tuhan. Terus berikutnya ayat 13. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota mereka. Yesus ini mendengar ya hikmah dari Tuhan.
Kalau sudah ada berita-berita pengalihan pembunuhan, ya kalau Tuhan izin kita menghindar, saudara. Yesus menghindar. Maka di sini ada berapa hamba Tuhan, ya. Tapi kalau saya tidak sependapat kalau menjelekkan agama dan tidak boleh, jangan, saudara. Tapi kalau bicara kebenaran, kalau saudara sudah memberitakan kebenaran dibunuh, itu berarti sudah rencana Tuhan. Yohanes Pembaptis kan bukan jelek-jelekan, saudara. Dia memberitakan kebenaran supaya Herodes bertobat, jangan bertindak dosa. Tapi yang namanya orang ditegur, langsung dia melawan, dibunuh. Tapi kita ada ingat Yesus, dan ternyata Yesus melakukan yang terbaik, saudara. Apa ayat berikutnya Yesus? Ayat 14. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergerak hatinya oleh belas kasihan kepada mereka yang menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, ya, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat memperoleh makan di desa-desa. Tapi Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan. Nah inilah manusia, murid Yesus manusia kedagingan, suruh pulang padahal mereka tuh capek, sudah lapar. Tapi Yesus amat baik loh. Tuhan tidak izinkan mereka pulang lapar. Yesus penuh dengan cinta kasih tuh. Ya, tidak izinkan. Kamu harus memberi makan. Ayat 17, jawab mereka, yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Yesus berkata, bawalah kemari kepadaku. Dahsyat, saudara. Apa masalah pergumulan saudara, bawa kepada Yesus. Serahkan kepada Tuhan langkah iman, maka Tuhan pasti tolong. 5 ketul roti, Yesus roti kehidupan. 5 bayangan dari angka 5 luka Tuhan Yesus. Cinta Tuhan Yesus, andalkan Yesus, andalkan firman Tuhan, karena dasarnya cinta Yesus. 2 ikan bayang dapat firman Tuhan. Perjanjian lama, perjanjian, dua-duanya adalah firman Tuhan. Andalkan Tuhan Yesus. Tuhan berfirman dalam Yohanes ayat 40, asal kami percaya, kamu akan melihat kemuliaan Tuhan. Percayakan Pak akan firman Tuhan. Terus berikutnya, Yesus berkata, bawalah dia kepadaku. Lalu isunya orang banyak itu duduk di rumput, dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menghadap ke langit dan mengucap berkat. Lalu mencamackan roti itu dan memberikan kepada murid-muridnya. Lalu muridnya membagikan kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan sepotongan roti yang sisa 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 orang laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak. Amin. Demikian firman Tuhan sudah kita baca. Matius 14 ayat 1 dan 21. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kepada kita semua diberkati Tuhan. Mari kita mau andalkan Tuhan. Kita serahkan hidup kita di dalam tangan Tuhan. Roh Kudus kan menuntun hidup kita. Biar hari-hari kita Yesus, nomor 1 Yesus. Mujizat terjadi karena ada Yesus. 5 ketul roti, 2 ikan. Bisa memberi makan 5 orang karena Yesus. Kalau saya tidak bisa. Tapi kalau Yesus bisa, kan bagi Tuhan tidak perkara mustahil. Serahkan kita ke dalam tangan Tuhan. Percaya bahwa El Shaddai akan menyertai kita. Ulangan 7:21 tadi sudah saya baca. Jangan gemetar karena mereka. Jangan gemetar, jangan fokus kepada masalah. Jangan fokus karena sakit kita. Jangan fokus kepada pergumulan kita. Tapi percaya, fokus kepada Tuhan. Mata kita tertuju kepada Yesus. Ibrani 12 ayat 2 dikatakan, marilah mata kita tertuju kepada Yesus yang membawa iman kita kepada kesempurnaan. Yohanes 14 ayat 40, percaya, dengan percaya kita akan melihat kemuliaan Tuhan. Amin. El Shaddai, El Shaddai, Tuhan Yesus mas segala-galanya. Haleluya. Dia besar, Dia besar. El Shaddai, mulia, amin, haleluya. El Shaddai, El Shaddai, wallah, mas segala-galanya, amin, haleluya. Berkatnya melimpah, El Shaddai, amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Amin, haleluya. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Amin, haleluya. Berikanlah kami pada hari ini makan
makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terpujilah nama Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudara semua diberkati. Andalkan Yesus, percaya Tuhan bersama kita, memberkati kita semua. El Shaddai. Amin. Haleluya.